bergabung, satu PMN 1 juga PMN 2, ada 45 orang. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih banyak ya. Nanti kita bisa di akhir mungkin katakanlah on screen ya, biar kita screenshot katakanlah foto bersama buat kenang-kenangan ya. Siapa tahu aja nanti bertemu di jalan, jadi kita bisa saling sapa ya. Seperti itu. Iya Pak. Oke, ya. Kita dalam pertemuan terakhir ini mudah-mudahan jadi menarik ya, banyak diskusi dan juga banyak diskusi lah pokoknya. Oke, saya mencoba untuk menampilkan layar saya kalian semua. Saya open materi kita. Sudah tampil belum di layar? Belum Pak. Sudah Pak. Belum, ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Oh sudah ya. Oke. Mungkin ada delay sedikit, nanti bisa diberikan isyarat ya ke saya kalau ternyata dalam penjelasannya terjadi delay ya. Oke, kita masuk kepada ini bunga majemuk ya. Oke, kita coba membahas bunga majemuk. Baik, saya akan mulai ya. Jadi bunga majemuk ini merupakan konsep bunga yang juga menerapkan atau memakai penggunaan dari konsep tarisan deret ya. Jadi lebih tepatnya nanti di sini kita menggunakan konsep penjumlahan deret geometri ya di sini. Nah, ada asal muasalnya sebenarnya konsep bunga majemuk ini. Mengapa lahir sebuah konsep bunga majemuk ya, terutama pada periode sekarang ya. Nanti akan kita lihat motivasinya apa kira-kira dari yang tadinya konsep bunga tunggal ternyata muncul konsep bunga majemuk. Oke, prolognya dulu. Jadi kebanyakan pinjaman-pinjaman dan tabungan di bank sekarang ini atau di masa-masa sekarang itu menggunakan format bunga majemuk ya, dinamakan dengan suku bunga majemuk karena ini ada alasannya, bunga yang diperoleh selama 1 tahun sebelumnya mendapatkan bunga juga pada tahun berikutnya ya. Jadi bunga yang kita peroleh pada tahun pertama yang kita dapatkan atau kita akumulasikan dalam nilai akhir itu di tahun berikutnya dikenakan bunga lagi ya. Itu perbedaannya dengan bunga atau konsep bunga tunggal sebelumnya, dengan syarat di sini tentu saja asalkan bunga yang tahun pertama itu belum diambil ya. Jadi bunga yang tahun pertama tadi itu belum diambil. Jadi dapat dikatakan di sini bunga majemuk adalah bunga berbunga ya. Jadi ada juga yang menyebut konsep bunga majemuk ini adalah konsep bunga berbunga. Kenapa? Karena tadi bunga yang dia akumulasi pada tahun atau periode pertama di periode berikutnya dikenakan bunga kembali ya. Itu mengapa muncul istilah ini. Selanjutnya, konsep ini sangat rasional atau dapat diterima karena bunga yang kita peroleh dari tabungan kita dengan sendirinya akan menjadi aset atau modal kita ya. Jadi bunga yang kita tidak ambil tadi di periode pertama dengan sendirinya dia itu akan menjadi aset atau menjadi modal untuk siapa? Katakanlah untuk bank yang kita titipkan uang kita kepada bank tersebut ya. Jadi itu jadi aset ya, sehingga dia bisa gunakan itu untuk keperluan yang lain untuk memperoleh tujuannya ya dalam hal ini. Karena itu aset atau modal kita yang patut diperhitungkan, tentu saja itu layak untuk memperoleh ya, seperti itu. Nah,
sekarang di paragraf kedua ini kita akan membahas mengenai proses perhitungannya, ya, proses perhitungan dari si bunga majemuk itu sendiri. Jadi kan kata dia di periode pertama diakumulasi, kemudian dikasih bunga lagi. Mana sih konsep itu muncul di mana? Nah, kita lihat di sini. Di bawah aturan bunga majemuk tahunan, tabungan kita sebesar A. Di beberapa buku mungkin beda ya. Jadi ada yang pakai uang pokoknya itu ada pakai simbol A, ya, atau tabungan awal pakai A. Ada juga yang pakai P, ya. Jadi semoga tidak membingungkan ya. Yang jelas kalau muncul istilah tabungan awal atau atau uang pokok ya, itu berarti itu yang dimaksud adalah nilai pokok kita yang awal. Ya. Simbolnya mungkin beda ya, beda buku, beda. Bisa A, bisa P, atau mungkin juga pakai simbol yang lain. Oke, tadi tabungan kita sebesar A akan memperoleh bunga sebesar AI. Ya, ingat bunga yang kita peroleh itu merupakan hasil perkalian antara uang pokok kita, yaitu A, dikalikan dengan suku bunganya, yakni I. Ya, dikali juga sebenarnya dengan N atau periodenya, tapi kita anggap periodenya ini tahunannya, jadi A dikali I dikali 1 sebenarnya karena 1 tahun, jadi sama saja dengan A dikali. Sehingga modal kita akan berubah menjadi A ditambah AI. Ya, ini modal kita nih setelah 1 tahun, di mana A-nya uang modal yang awal, AI-nya ini merupakan bunga. Ya. Kemudian kita gunakan sifat distributif, artinya merubah ruas kiri ini menjadi ruas kanan supaya muncul bentuk yang lebih sederhana ya. Dalam hal ini kita ubah ekspresinya jadi A buka kurung 1 plus. Oke, ini merupakan modal kita selama atau setelah 1 tahun berjalan. Oke ya, tidak ada perbedaan dengan konsep bunga tunggal kita yang awal. Nah, bagaimana dengan tabungan kita di periode berikutnya? Jadi, kita lihat sekarang, jika kita diamkan uang tersebut di bank, pada akhir tahun kedua, tabungan kita akan bertambah dan memperoleh bunga sebesar, nah, ini yang beda nih sekarang. Bunganya sebesar A buka kurung 1 plus I dikali. Jadi yang dikenakan bunga itu bukan cuma uang pokok yang awal pertama kali pada kasus bunga majemuk, tapi modal kita di periode pertama itu dikenakan bunga. Jadi kalau konsep bunga tunggal ini kan yang ditambahkan lagi nanti A kali I lagi. Tapi yang dikenakan bunga sekarang pada konsep bunga majemuk itu ternyata adalah si A dikali 1 plus I. Ya, ini A dikali 1 plus I. A dikali 1 plus I ini dikenakan bunga lagi, artinya dia dikalikan. Nah, ini konsep inilah yang membuat perbedaan dengan konsep bunga tunggal kita yang awal. Kalau bunga kita yang awal, yang tunggal, nanti dia ditambahkannya lagi sama A lagi, bukan A1 plus I. Ya, sehingga tabungan kita akan bertambah setelah 2 tahun ya. Ini jadi tabungan kita di tahun 22. Oke. Nah, ini uang pokok kita di tahun pertama, ini bunganya ditambahin. Ya. Nah, kita tuliskan ke dalam bentuk ruas kanan agar penulisannya menjadi lebih sederhana. Ya, kita peroleh uang kita ya pada tahun kedua itu sebesar A dikali 1 plus I pangkat 2. Ya, A dikali 1 plus I. Muncul perbedaan? Tentu saja iya. Kalau pada tahun pertama belum ada perbedaan antara bunga dan tapi ketika tahun kedua, oh ternyata muncul perbedaan. Nah, prosedur ini kita bisa ulang berikutnya
ya dengan menggunakan cara yang sama. Artinya menghitung berapa sih akumulasi kita pada tahun ketiga, pada tahun keempat, pada tahun kelima, dan seterusnya sampai pada tahun ke AN, ya, sehingga kita peroleh hubungan sebagai berikut. Jadi dapat ditelusuri dengan prosedur yang sama bahwa setelah N tahun tabungan kita menjadi A dikali 1 plus I pangkat A-nya uang pokok, I-nya suku bunga, N-nya tentu saja periode lama kita menabung. Dalam hal ini adalah tahun, ya. Bagaimana Pak kalau 4 tahun? Nanti kita lihat kasus yang ternyata periodenya bukan tahun. Oke. Baik, kita lihat contohnya, ya. Ceritanya kita mendepositokan uang sebesar 1 juta rupiah selama 2 tahun. Oke. Kita diminta untuk menghitung akumulasi tabungan kita dengan menggunakan 2 konsep suku bunga, yakni baik bunga tunggal maupun bunga majemuk dengan nilai suku bunga yang sama. Jadi suku bunganya sama-sama 8%. Ya, tapi berbeda konsepnya. Ya, kita diminta untuk hitung nih yang bunga tunggal, terus yang bunga majemuk. Ceritanya nanti kita mau bandingkan, ya. Baik, dengan menggunakan prosedur bunga tunggal, kita hitung akumulasi tabungan sebesar uang pokok, ya, A dikali dengan 1 ditambah ini suku bunganya dikali dengan N, ya. Jadi 1 dikali 100 juta dikali 1 ditambah 8%, ini dikonversi jadi 0,08 dikali 2. Sebagai catatan, nanti kalau dalam perhitungan, ya, akan kalian uas, kalian perhitungan, penulisan ya maksud saya, nulisnya di sini jangan pakai nulis 8%, ya, tapi sebaiknya gunakan notasi desimal persis seperti ini, ya. Jadi kalau suku bunganya 8%, ya tulis aja dalam desimalnya berapa, 0,08. Supaya apa? Supaya kita lebih yakin kalau notasi yang kita gunakan itu konsisten, artinya sama-sama bilangan dalam hal ini, ya. Karena kalau kita pakai notasi persen di sini belum muncul dalam notasi bilangan sih, ya. Jadi lebih baik muncul karena dalam bentuk desimal aja. Oke. Di sini 8% kita ganti jadi 0,0. Setelah kita hitung, ternyata kita peroleh akumulasi akhirnya adalah 1.160.000 rupiah. Ya. Dan dengan menggunakan konsep bunga majemuk, kita hitung, misalnya kita pakai yang baru, ya, yang di atas, A dikali 1 tambah I dipangkatkan N. Nah, kalau ini dia dipangkatkan N. Kalau yang tadi dia dikali sama N. Ternyata kita hitung-hitung, kita peroleh jumlahnya adalah 1.166.400. Nah, kira-kira apakah ada perbedaan antara perhitungan bunga majemuk dan bunga tunggal untuk memperoleh akumulasi akhir? Kira-kira kalau begini kita lebih menginginkan yang mana perhitungannya? Apakah menggunakan bunga majemuk atau menggunakan bunga tunggal? Gimana kira-kira? Lebih baik kita pakai bunga majemuk atau bunga tunggal, ya kan? Gimana kira-kira? Lebih besar mana nih hasilnya? Antara akumulasi tabungan yang menggunakan bunga majemuk dengan akumulasi tabungan yang menggunakan bunga tunggal. Kita lihat peroleh hasilnya lebih besar, ya, bunga majemuk, ya. Selisihnya sebesar 6.400 rupiah. Oke, emang selisihnya kecil ternyata, cuma 6.000 katakanlah. Tapi ini bisa jadi sesuatu yang besar ketika apanya coba yang berbeda, kira-kira. Bisa nggak hasil ini kita peroleh perbedaannya cukup besar ketika apa yang berubah kira-kira di sini? Jumlah depositonya bukan, Pak? Iya, jumlah depositonya gimana?
Itu kan dia kan cuma 1 juta, cuman kalau misalnya lebih dari itu yang pasti kan lebih gede juga bunganya. Iya, betul sekali. Salah satunya adalah jumlah uang yang kita depositkan. Dia depositonya 1 juta, bayangin kalau dia depositonya 1 miliar misalkan ya, tentu saja perbedaannya yang tadi cuma 6.400 bisa perbedaannya sekitar 6 jutaan. Ya, kalau dia 1 triliun apalagi ya, perbedaannya tentu sangat besar. Jadi konsep bunga tunggal dan konsep bunga majemuk ketika uang pokoknya berbeda itu pasti akan menghasilkan selisih yang juga berbeda. Tentu saja dalam hal ini nasabah yang menabung menginginkan konsepnya bunga majemuk, tentu saja ya dalam hal ini seperti itu. Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi kira-kira selain uang pokoknya? Ada nggak sih kira-kira selain perbedaan uang pokoknya yang ditabungkan atau didepositokan sehingga membuat hasil akhir ini perbedaannya cukup signifikan? Kira-kira apa ya? Bisa nggak kita analisa di sini? Ada menurut kalian? Gimana? Bagaimana dengan periode lama? Kira-kira kalau periodenya makin lama, perbedaannya nanti akan signifikan nggak kira-kira? Kalau nabungnya 10 tahun misalkan, jangka waktunya, kira-kira apakah akan cukup signifikan perbedaannya? Iya Pak. Iya, ya. Kenapa? Karena di sini muncul ekspresi perpangkatan, ya. Jadi ketika N-nya juga membesar, ya, bukan 2 tahun, katakanlah 10 tahun, atau kita deposito uang 12 tahun, atau 20 tahun, itu pasti selisihnya akan sangat kelihatan ya, atau cukup signifikan, sehingga itu alasan mengapa kita menginginkan konsep bunga majemuk dalam hal ini ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya ada diskusi di sini ya. Saya mengambilkan sebuah pertanyaan, apakah bunga majemuk selalu menghasilkan nilai akumulasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bunga tunggal? Berikan penjelasan. Nah, ini menarik nih. Apakah benar bunga majemuk itu akan menghasilkan akumulasi yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan bunga tunggal? Gimana kira-kira menurut kalian? Apakah iya yakin selalu lebih tinggi loh kalau kita pakai? Iya Pak. Iya, kenapa? Kalau bunga majemuk itu dari setiap periodenya waktunya di akhirnya dijumlahin Pak. Akhirnya dijumlahin. Kalau yang bunga tunggal jumlahin nggak? Kalau bunga tunggal dari awal udah ditentuin kayak bunganya berapa gitu. Oke. Yang lain, apakah ada argumen lain? Silakan kita bisa diskusi ya. Kita lihat apakah ada kasus lain, apakah ada kondisi tertentu di mana bunga majemuk itu selalu menghasilkan nilai akumulasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bunga tunggal. Ya, benar nggak sih kita tuh pengennya selalu pakai bunga majemuk aja lah? Kira-kira gitu. Apakah iya? Berarti kalau misalnya 1 tahun itu yang majemuk pangkatnya juga 1 ya Pak? Iya, kalau 1 tahun itu 1 juga. Nah, kalau 1 tahun kira-kira antara kan lebih kecil Pak. Pangkat 1. Gimana? Jatuhnya lebih kecil ya Pak, karena kan kalau pangkat 1 kan jatuhnya ya kecil. Yakin lebih kecil? Oke, saya akan mencoba ini ya,
memakai argumen kamu yang barusan. Tadi siapa yang jawab kalau pangkatnya 1? Siapa tadi? Wahyu Pak. Saya nggak tahu dulu. Wahyu ya? Wahyu? Iya Dari PMN 2. PMN 2. Kita lihat ya argumen tadi Wahyu barusan, gimana kalau pangkatnya 1 atau maksudnya periodenya cuma 1 tahun ya. Kita lihat aja berdasarkan kasus ya. Nah, yang tadi ceritanya kita ganti nih. Periodenya bukan 2 tapi 1. Ya, berarti kan di sini dikali 1 ya, yang bawah itu pangkat 1. Oke, sekarang lihat yang dalam kurungnya aja dulu. Berarti di sini 1 ditambah 0,08 kali 1. 0,08 kali 1 ya 0,08. Berarti 1 ditambah 0,08 hasilnya 1,08. Ya, itu yang atas. Sekarang yang bawah, perhatikan. 1 ditambah 0,08 hasilnya 1,08. Dipangkatkan 1, ya tentu saja hasilnya 1 tambah 0,08. Kira-kira kalau periodenya 1 tahun, antara bunga tunggal ini dan bunga jemuk yang bawah, akumulasinya akan seperti apa? Berdasarkan tadi. Iya, sama betul. Ya, ternyata hasil akumulasinya akan sama persis ya. Kenapa? Karena pengalinya si 1 juta tadi sama-sama 1,08. Ya, jadi tidak ada perbedaan, itu juga selaras dengan apa yang tadi kita jelaskan di atas ini. Jadi waktu periodenya 1 tahun, ya modal kita tuh baik menggunakan suku bunga majemuk ataupun suku bunga tunggal itu sama-sama sebesar ini. Ya, ini yang saya kursornya saya lihat. Bunga majemuk ya segini, bunga tunggal ya segini. Kalau periodenya 1 tahun. Ternyata ada kasus di mana tidak selalu loh bunga majemuk itu lebih tinggi akumulasinya dibanding dengan bunga tunggal. Lalu ada nggak kasus yang lain? Bisa nggak sih lebih rendah? Kira-kira. Nah, ternyata bisa. Jawabannya. Kalau apa kira-kira? Ini kita mulai observasi nih. Tadi kita turunin 1 tahun. Kira-kira bisa loh lebih rendah. Kalau apa kira-kira? Kalau hitungannya bulan ya Pak, kurang dari 1 tahun. Oke, kurang dari 1 tahun. Apanya kurang dari 1 tahun? Periode depositonya. Periode depositonya. Tapi suku bunganya tetap per tahun ya Pak. Iya, kita lihat ya contoh kalau yang ternyata periodenya di bawah 1 tahun. Kira-kira bagaimana akumulasi yang kita dapatkan? Oke, kita coba lihat. Ini saya nggak usah stop sharing. Bentar, saya minimize. Ini saya masih sharing ya? Saya keluarin ya, bentar ya. Saya share kembali. Kita akan lihat analisanya bagaimana kalau ternyata M-nya itu di bawah 1. Ya. Oke, kita lihat ini. Contoh ya. Apakah selalu lebih besar dibandingkan dengan bunga majemuk? Itu jawabannya ada di bawah. Nah, ini mungkin kita berpikir sepertinya bunga majemuk. Ini udah tampil belum lihat kalian? Udah tampil belum? Udah ya, PDF. Ya, oke. Tayangannya sekarang PDF berubah ya. Tadi itu PPT. Jadi mungkin kita berpikir sepertinya bunga majemuk memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan bunga tunggal. Jika kita berpikir seperti itu, maka tidak sepenuhnya benar. Nah, tidak sepenuhnya benar. Karena ternyata untuk waktu yang relatif pendek, nah ini ada catatan ya, untuk waktu yang relatif pendeknya itu ditegaskan lagi di sini, di bawah 1 tahun.
di bawah 1 tahun atau persis 1 tahun. Kalau persis 1 tahun tadi sudah kita buktikan ternyata antara bunga tunggal dan bunga majemuk akumulasinya sama, ya. Tapi bagaimana dengan kasus yang periodenya di bawah 1 tahun? Nah, kita akan lihat ternyata bunga tunggal memberikan hasil akumulasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bunga majemuk. Kita lihat contohnya yang ini sekarang. Nah, sekarang kita sama-sama deposit uangnya 1 juta, ya, sama kayak yang tadi kita 1 juta ya uang pokoknya. Selama setengah tahun, nah ini ternyata periodenya selama setengah tahun, ya. Setengah tahun berarti di bawah 1 tahun ya, tentu saja atau setara dengan 6 bulan. Artinya apa? Kita nanti dapat akumulasinya atau ngambil uangnya itu cuma 6 bulan periodenya. Kan ada ya di bank mungkin ya ada deposito yang jangka pendek ya soalnya saya. Jadi 6 bulanan dia ngambil, 6 bulanan dia ngambil, ya. Hitunglah akumulasi tabungan dengan menggunakan bunga tunggal dan bunga majemuk. Jika diketahui suku bunganya 8%, sama kayak tadi ini. Cuman bedanya adalah periodenya setengah tahun. Nah, sekarang kita hitung persis sama seperti sebelumnya. Akumulasi tabungan kita di sini 1 juta uang pokok dikali 1 ditambah 0,08 dikali 0,5. 0,5 datang dari mana? Datang dari konsep setengah tahun. Jadi yang tadinya 1 tahun dikonversi dulu, setengah tahun kita konversi berapa? Ya tentu saja 0,5. Nanti pada praktiknya mungkin aja soal nggak setengah tahun, misalkan 3 bulan, ya berarti kalian konversi dulu tuh 3 bulan seperberapanya tahun. Kalau 3 bulan nanti kalinya berapa kira-kira? Kalau 3 bulan 0,25 ya? Iya, 0,25 didapat dari 3 bulan ya kan? 1/4 tahun berarti kan? Iya, diperoleh tadi seperempatnya dari mana? 1 tahun. Iya, maksudnya kamu dapat seperempatnya dari? Oh. Kan kalau 3 bulan, berarti kalau dalam 1 tahun berarti cuma 1/4 tahunnya aja kan? Iya, lebih tepatnya kamu tadi bagi 3. Oh, 1 dibagi 4 jadi 0,25 gitu. 3 dibagi 12 ya, kan 1 tahunnya 12 bulan kan? Ya. 3 dibagi 12 seperempat. Makanya tadi kan kamu bilang itu kan seperempat ya Pak. Nah, seperempatnya itu sebenarnya kita hitung bisa langsung dari 3 bulan ya dibagi sama 12 bulan ya. 12 bulan kan jangka periode 1 tahun ada 12 bulan. Oke? Benar 1/4 jawabannya, atau dikonversi ke dalam desimal menjadi 0,2. Nah, yang begitu-begitu nanti kita harus jeli ya, maksudnya jangan sampai kita ternyata nggak memperhatikan. Di sini suku bunganya tahunan, periodenya 3 bulan, nanti yang dikali malah dikali 3 di sini. Ya, itu tentu saja hasil yang keliru ya. Itu kita wanti-wanti nih dari sekarang ya, ketika kalian nanti mau UAS. Jadi perhatikan benar apa yang diminta di soal. Kalau dia minta setengah tahun, ya berarti kalinya 0,5. Kalau dia minta 3 bulan, ya dikonversi dulu 3 bulan itu berapa tahun. Seperempatnya Pak, oh ya oke, diperoleh dari 3 dibagi 12. Ya, itu kita harus jeli lah ya dalam hal ini. Oke, kita lanjut perhitungannya. Dihitung dengan menggunakan konsep bunga tunggal. Persoalan di atas diperoleh 1.040. Ya, 1.040.000. Tapi kalau dihitung dengan konsep bunga majemuk diperolehnya 1.039.230. Nah, ada perbedaan di sini sebesar Rp770 ya, Rp770. Tentu saja hasil perhitungannya lebih besar menggunakan konsep bunga tunggal. Nah, di sini kita berhasil menunjukkan ternyata ada kasus di mana akumulasi dengan bunga tunggal itu lebih besar hasilnya atau lebih tinggi dibandingkan dengan konsep bunga. Ya, tadi tidak selalu loh bunga majemuk itu
menghasilkan akumulasi yang lebih tinggi. Ternyata ketika apa tadi? Apanya? Yang berbeda? Periodenya di bawah 1 tahun. Iya, benar sekali. Ketika periodenya di bawah 1 tahun, ya, tapi lebih besar dari 0 ya. Misalkan setengah tahun, 3 bulan, 4 bulan, dan lain-lain, kita memperoleh hasil di mana akumulasinya lebih besar bunga tunggal. Mungkin kalian nggak ngaruh lah, orang cuman bedanya Rp770. Iya benar, bedanya memang cuma 700 perak ya katakan. Tapi itu kita peroleh ketika uang pokoknya cuma 1 juta. Ya, bayangkan di sini katanya, kalau dana deposito pensiun, ya biasanya kan kalau uang pensiun itu kan turunnya besar ya. Di sini katanya 1 triliun ya. Ya, ada aja mungkin ya yang mungkin kerjanya di sana. Jadi uang pensiunnya langsung turun sekaligus ya, sebesar 1 triliun. Nah, uang 1 triliun itu dia ceritanya didepositokan ya dengan periode nggak usah lama-lama lah, 6 bulan aja ya, 6 bulan. Ternyata muncul perbedaan yang sangat jauh di sini antara bunga tunggal dengan bunga majemuk. Setelah dihitung, selisihnya ternyata sekitar 770 juta. Ya, bayangkan. Ternyata konsep bunga tunggal itu bisa menghasilkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan konsep bunga majemuk. Ya, dalam hal ini ketika N-nya di bawah 1. Ya, dan juga jumlah uang pokoknya. Baik, itu poin yang mau kita sampaikan di bunga majemuk. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan sebelum lanjut ya? Silakan jika ada yang ingin ditanya. Gimana? Tanya ya, nggak apa-apa ya. Kan pertemuan terakhir sebaiknya banyak-banyak ya. Nanya apa aja lah, nggak apa-apa ya. Dan bebas kita hari ini, kita lebih santai ya, nggak usah terlalu inilah, nggak usah terlalu full banget lah, tapi tetap sesuai ini ya, apa, pokok bahasan. Nggak apa-apa, kita bisa lebih santai aja. Silakan, ada yang ingin ditanya nggak kira-kira dari konsep bunga majemuk, perbandingannya dengan bunga tunggal ya. Jadi di Itu tadi yang nanya. Ya, silakan. Di mana? Di chat Gami. Oh, saya ini dulu ya, minimas. Saya nggak sampai ngelihat ya. Coba kita lihat siapa yang bertanya di sini. Mana nih, kok nggak muncul chatnya? Ngomong ya. Apa sih pertanyaannya? Boleh dibaca nggak? Oh, di saya nggak muncul chatnya. Pertanyaannya, apa beda bunga majemuk sama bunga tunggal, Pak? Oke, apa beda bunga majemuk dengan bunga tunggal? Tadi kita sudah jelaskan ya di sini, dari kita jelaskan. Atau gini, cara jawabnya mungkin kenapa kita pengen bunga majemuk ya. Dari situ dulu coba jawabnya ya. Ini kita lihat. Ini tampil nggak sekarang di layar kalian? PDF tampil? Tampil. Tampil. Oke, sekarang ini untuk mencoba menjawab pertanyaan itu, apa beda antara bunga tunggal dan bunga majemuk? Kita akan lihat contoh ini. Berbedanya tentu di pada konsep perhitungan ya. Berbedanya ada di pada konsep perhitungan. Kalau suku bunganya, ingat kita kemarin sudah mulai memperkenalkan istilah, kalau bilang suku bunga berarti itu persentasenya. Tapi kalau kita bilang bunga, ya itu berarti
nominal uangnya ya, nominal bunganya, tapi dalam uang. Kalau besar suku bunganya, ya bisa saja sama. Tapi konsep perhitungannya yang berbeda antara bunga tunggal dan juga bunga. Nah, kenapa sih muncul konsep bunga majemuk dalam hal ini? Jadi itu muncul dari kasus yang akan kita jelaskan di contoh ini. Jadi ceritanya ada orang, dua teman ya di sini, nggak tahu dia temanan atau enggak, saya nggak tahu. Mudah-mudahan dia temanan ya, karena dia menabung di bank yang sama. Andi dan Hakim sama-sama menabung 10 juta di bank yang sama ya katanya. Saya nggak tahu banknya apa, kayaknya yang dekat rumahnya nih ya banknya. Mudah-mudahan dekat ya, karena supaya nabungnya nggak jauh. Dengan sistem bunga tunggal dan suku bunganya 10%. Oke, jadi si Andi sama Hakim ini nabung uangnya 10 juta, suku bunganya 10% dan bunga tunggal ya, bunga tunggal. Kemudian si Andi itu membiarkan uangnya sampai 2 tahun. Ya, Andi selama 2 tahun mendiamkan uangnya. Sedangkan si Hakim ya, dia telah menerima bunga pada tahun pertama dan menarik seluruh uang dalam rekeningnya. Jadi Hakim waktu pada tahun pertama dia ngambil seluruh uangnya, berikut juga dengan akumulasi yang ia peroleh. Jadi dia ngambil uangnya dia pada tahun pertama. Beda sama Andi dia nggak ngambil selama 2 tahun, didiemin aja. Nah, kemudian hitunglah akumulasi uang kedua penabung atas setelah 2 tahun. Jadi si Hakim tadi setelah dia ngambil uangnya pada tahun pertama, terus dia tabungin lagi. Ini bedanya Andi sama Hakim. Kalau Andi dia ngambil didiemin 2 tahun, kalau Hakim setahun dia nabung, sudah setahun dia tarik semua plus bunganya, terus dia tabungin lagi. Ya, itu berarti ngerjain tellernya ya si Hakim, tapi nggak apa-apa. Kita akan lihat kenapa dia pengen ngerjain teller. Ternyata dapat dihitung dengan mudah akumulasi uang yang diperoleh oleh Andi. Nah, ini uang yang diperoleh Andi selama berapa? 2 tahun. Jadi uang pokoknya 10 juta, 1 ditambah I dikali N. Ya, N-nya Andi ingat 2 tahun karena dia tidak mengambil uangnya. Selama 2 tahun dia tidak ambil. Sehingga dia peroleh, diakumulasi uang dia selama 2 tahun plus bunganya sebesar 12 juta. Oke, itu uangnya Andi selama 2 tahun. Apa yang berbeda dengan Hakim? Ternyata Hakim karena dia mengambil uangnya di tahun pertama, ya, berarti uang dia di tahun pertama sebesar 11 juta rupiah. Ya, di sini pengalinya bukan 2 tapi 1 karena dia di tahun pertama dia ambil uangnya. Oke, sekarang setelah dia ngambil uangnya plus bunga, dia nabungin lagi tuh, balik lagi dia uangnya, mungkin besoknya ya dia balik lagi, terus dia tabungin lagi. Oke, ternyata dia endepin lagi selama 1 tahun. Apa yang dia peroleh? Nah, dia peroleh selama 1 tahun berikutnya uangnya menjadi sebesar 12.100.000. Nah, ini kan menarik jadinya. Ternyata Hakim menerapkan sistem bunga berbunga. Nah, sistem bunga berbunga. Apa maknanya? Uang dia tadi yang di tahun pertama, nih, yang di tahun pertama 11 juta, yang sudah memperoleh bunga tunggal sebesar 0,10 ya, yang telah memperoleh bunga tunggal. Jadi ini uang pokok dia kan 10 juta, dia memperoleh bunganya di 1 juta nih berarti ya, sehingga hasil akumulasi akhirnya 11 juta. Karena dia ambil, terus dia tabungin lagi, ternyata dia memperoleh uang yang lebih banyak, 12.100.000. Selisihnya 100.000 sama si Andi. Karena apa? Uang dia yang 11 juta tadi sudah include ke dalamnya bunga yang awal, dikenakan lagi bunga ketika dia nabungin ulang. Ya, 11 juta ini dikenakan lagi bunga di sini. Bunganya ada 0,100. Berarti dia
menerapkan sistem bunga berbunga. Artinya bunga yang di tahun pertama diakumulasi dengan pokok, diperoleh akumulasi akhir, dikenakan lagi bunga di tahun kedua. Itu yang menyebabkan uangnya ternyata lebih besar. Nah, konsep bunga berbunga ini lah yang dikenal sebagai istilah bunga madu, atau juga bisa dibilang sebagai compound interest. Ya, ternyata dengan menerapkan bunga majemuk, hakim mampu mengakumulasi rekeningnya menjadi lebih banyak dibandingkan anti yang menerapkan konsep bunga tunggal saja. Karena uangnya dia nggak diambil, dipindahin aja selama 2 tahun. Dengan alasan tersebut, pihak perbankan tidak lagi memakai suku bunga tunggal dan sudah mengaplikasikan bunga majemuk untuk tabungan dan juga pinjaman. Ini catatan ini. Ya, jadi konsep bunga majemuk ini konsep yang digunakan pada sistem perbankan sekarang. Ya, baik waktu kita nabung ataupun waktu kita minjam. Ya, apa dampaknya waktu kita nabung? Berarti tabungan kita akan lebih besar dengan menggunakan konsep bunga majemuk seperti yang dipraktekkan oleh si hakim tadi. Dampaknya waktu kita minjam ya berarti nanti kita bayarnya jadi lebih besar, ya, seperti itu. Itu juga sebenarnya tercermin kalau ada orang ini katakanlah kredit rumah, ya. Kredit rumah kalau sistem bunganya bunga majemuk, ya. Di awal perbedaannya dengan bunga tunggal mungkin tidak terlalu banyak, ya, bayar cicilannya. Katakanlah di awal sama cicilannya 1 juta atau 3 juta tergantung ya dia ngambil ya berapa besar. Kemudian ternyata di akhir-akhir mulai kelihatan signifikan tuh beda antara bayar cicilannya dengan yang bunga tunggal konsep dengan yang bunga majemuk, ya. Kenapa tadi? Karena di bunga majemuk itu diterapkan konsep bunga berbunga. Jadi akumulasi tahun sebelumnya dibungain lagi, setelah dibungain diakumulasi dibungain lagi, terus seperti itu lama-lama kan dia akhirnya akan sangat besar, ya, seperti ini. Oke, kira-kira apakah itu menjawab pertanyaannya? Gimana? Kira-kira gimana? Jawab ya. Bisa dijawab, bisa diterima nggak kira-kira? Penanyanya tadi siapa sih? Oke. Kalau mau nanya bedanya udah, ya ini juga sudah dijawab sama Bu Evi, ya. Terima kasih Bu Evi. Ya, oke. Ini rinciannya dijawab juga oleh Bu Evi di kolom chat, ya. Terima kasih Bu Evi sudah memberi masukan kepada kita, ya. Selanjutnya mungkin kita masuk ke subbab berikutnya, ya. Suara saya masih terdengar dengan jelas? Masih, Pak. Masih? Coba. Oke, baik, terima kasih, ya. Oke. Sekarang kita bahas anuitas nilai sekarang. Nah, oke. Anuitas nilai sekarang ini kita fokus ke ini, ya, ke konsep yang bunga majemuk, ya. Dalam hal ini kita fokus ke konsep yang bunga majemuk dengan alasan tadi karena konsep bunga majemuk lah yang sekarang diterapkan, ya. Jadi kita fokus ke dalam konsep bunga majemuk. Artinya rumus yang digunakan penurunannya itu rumus-rumus yang diperoleh melalui konsep bunga majemuk, ya, dalam hal ini seperti itu maksudnya. Kita lihat di sini, jadi anuitas nilai sekarang dicari untuk mengetahui berapa nilai uang sekarang, ya, dari jumlah nilai uang yang telah kita tentukan nilainya di masa mendatang. Hal ini dilakukan berdasarkan analisa terkait berapa besar investasi yang harus ditanam
untuk memperoleh sejumlah keuntungan. Ya, maksudnya gini, sebenarnya ini kita mau nyari nilai pokoknya tadi ya. Jadi ceritanya kita mau hitung-hitungan nih, kira-kira berapa sih besar investasi yang harus kita berikan sehingga nanti kita dapat keuntungannya sekian gitu. Misalkan kita mau peroleh keuntungan 2 miliar misalkan. Nah, kalau kita mau untung 2 miliar ya, pakai konsep bunga majemuk, kita harus investasinya berapa gitu. Maksudnya motivasinya seperti itu nih dalam kasus yang kali ini mau kita bahas ya. Jadi dalam kebutuhan menganalisa ya, di sini mereka kata menganalisa besar investasi yang harus kita kucurkan berapa ya kalau kita mau dapat untung sekian misalkan. Oke, ini juga menjadi penting kita cari. Kenapa? Karena menghitung jumlah investasi ini kan juga banyak faktor ya. Di sini kita bermain banyak faktor. Maksudnya kalau nanti kita atau kita bekerja pada suatu perusahaan, misalkan perusahaannya nanti mau investasi atau perusahaannya punya target keuntungan di tahun itu misalkan sekian miliar ya. Nah, nanti kan perusahaan itu akan mulai menyiapkan rancangan atau strategi. Jadi dia akan membuat daftar investasi misalkan kemana, berikut juga besarnya ya. Jadi kita investasi berapa nih supaya nanti keuntungan kita sesuai dengan target kita gitu loh maksudnya. Oke, berarti ke perusahaan A kita investasi sekian juta misalkan, ke perusahaan B sekian juta, C sekian juta. Nah, itu dia perhitungkan sebagai dalam rangka untuk menyusun strategi agar tujuan akhirnya diperoleh, yakni keuntungan targetnya tadi. Ya, jadi konsep ini juga dirasa cukup penting ya dalam hal ini. Nah, besaran itu tidak lain sebenarnya adalah uang pokok yang mau kita tanam itu ya, atau si A itu. Nah, ini kan konsep ini rumusnya muncul dari bunga majemuk ya tadi. Jadi nanti ingat di atas itu Fn ini adalah akumulasi ke N dari konsep bunga majemuk ya. Tadi kan rumusnya A dikali 1 plus I pangkat N. Nah, kalau kita mau cari A-nya ya tentu saja dengan mudah kita bisa bagi aja langsung antara akumulasinya dengan suku yang 1 plus I pangkat N ya, atau ekspresi 1 plus I pangkat N. Nah, seperti itu. Baik, kita lihat sekarang contohnya. Di sini ada Nona Eli merencanakan tabungannya di bank pada tahun ketiga akan berjumlah 30 juta. Nah, jadi ada seseorang yang merencanakan, saya pengennya di bank uang saya pada tahun ketiga itu berjumlah 30 juta. Misalkan kasus nyatanya gini, dia mau beli mau beli barang lah ya, katakanlah dia mau beli barang harganya ya sekitar 30 juta atau 29 juta sekian. Berarti kan dia berpikir, wah saya harus punya uang nih 30 juta, ya kan? Saya harus punya uang 30 juta di tahun ketiga atau setelah 3 tahun dari sekarang saya harus punya uang 30 juta. Nah, berapa uang yang harus dia tabung? Ya, dengan memperhitungkan suku bunganya, dia cari tahu dulu di bank itu suku bunganya berapa sih? Oh, ternyata 15%. Oh, berarti saya harus nabung berapa nih supaya nanti uang saya 3 tahun lagi itu sebesar 30 juta. Nah, ini merupakan kasus mencari si anuitas nilai sekarang tadi, atau kita mencari nilai. Nah, ini kita bisa jawab ya. Tadi udah ada yang jawab di kolom chat. Saya sudah lihat beberapa itu tadi. Cara menjawabnya tentu saja kita gunakan
Ini belum saya tulis ya, sengaja karena atau mungkin ada yang ya udah jawab ya tadi. Saya lihat beberapa hasil. Berarti kan A sama dengan Fn-nya berapa di situ? Berapa Fn-nya tadi? Yang atas berapa pembilangnya? Halo, Des? Masih nyambung nggak? Nyambung Pak. Oke, ya. Takutnya koneksi saya hilang. Yang atas berapa pembilangnya? 30 juta. 30 juta. Oke. Yang bawah kita peroleh dari Satu satu tambah 0,15 ya Pak. iya 1 ditambah 0,15 nyebutnya 0,15 ya, jangan 0,15. Oke, angkatnya 3. Oke. Oke, nah ini yang kalian hitung nanti pakai kalkulator ya ngitungnya. Kalau ujian nanti hitung-hitung gini tentu saja pakai kalkulator ya. Jangan ngitung manual, coret-coret di tangan ya, kecuali kalian kuat ya. Karena kan waktunya terbatas ya. Ini ngitung ini pakai kalkulator nanti ya. Jangan ngitung manual. Kalau ngitung manual lama habis waktunya ngitung ini tuh. Berapa dihitung ini? Kalau nggak salah hitung-hitungan kalian tuh. Di sini berapa hasilnya? Ada yang udah ngitung kan ya? Berapa? Gimana? Berapa hasilnya? Yang udah ngitung tadi PMN 1 saya lihat banyak yang jawab itu kan. Berapa? Sekitar 19 juta ya kalau saya nggak salah. 19 juta sekian. 19 juta 725 Pak. Ya berapa? 19 juta 725. 725 00 gitu. 487. Ini ya. 456 Pak. 486 Pak. Oh iya 486. Yang mana? 486. 486 di mana ya? Itu Pak yang 03-nya itu dihapus Pak. Jadi 486 gantinya. Oke. Oke, 48. 0,97. Ya. Oh, kok ada komanya lagi nih. Iya, Gini. 97. Udah gini. Iya Pak. Iya Pak. Iya, rame juga ya angkanya ya. Nanti semoga ya inilah kenapa pakai kalkulator ya. Kalau nggak pakai kalkulator kalian kasihan juga ngitungnya. Udah banyak terus koma-koma. Nah, ternyata uangnya Nona Eli atau Nona Eri harus menabungkan sebesar 19.725.486,97. Ya, nanti pada praktiknya tentu saja Nona Eli nabungnya enggak exactly segini ya, maksudnya. Ya dia paling nabung udahlah 19.726.000 misalkan. Kan susah juga ya dia nyari uang 97 perak di mana ya, nanti bingung ya. Jadi dia nabung sekitar 19.726.000 katakan berarti. Supaya di akhirnya nanti dia peroleh uang sebesar 30 juta rupiah. Ya, kira-kira seperti itu konsepnya. Baik, ada yang ingin ditanya sampai sini? Silakan. Mungkin ada. Ini kayaknya yang terakhir ya bahasannya dari saya. Nanti kalau ada tambahan dari Bu Eti silakan. Bisa juga. Kalau tanya boleh Pak? Silakan. Ya, tanya boleh. Kalau misalnya Pak, itu koma di belakangnya tuh panjang gitu Pak, banyak. Itu boleh nggak sih Pak kita ngambil berapa angka aja gitu di belakang koma atau harus semuanya ditulis Pak? Oke, ini pertanyaannya cukup berpengaruh juga ya. Jadi gini, dalam perhitungan sebenarnya nanti kalau kalian diminta membandingkan, jadi koma itu cukup penting kalau nggak tahunya ya. Jadi koma itu cukup penting harus. Jadi
kalau kalian motongnya jauh, ya misalkan motongnya ini kan harusnya 97 ya, kalian potong misalkan 9, itu cukup ngaruh ketika nanti dalam prosesnya kita mau menggunakan, biasanya ketika n-nya itu kecil ya. Kalau kita bandingkan periode n dalam perhitungan itu kecil, koma itu ngaruh banget biasanya. Jadi harusnya ada perbedaan. Katakanlah kalian diminta itu bunga tunggal sama bunga majemuk ya misalkan. Terus n-nya katakanlah nggak terlalu besar, misalkan cuma 3 tahun. Harusnya kan yang pakai bunga majemuk itu pasti lebih gede nanti akumulasinya ketimbang yang bunga tunggal. Tiba-tiba hasilnya ternyata sama. Pas diselidiki ada faktor di mana pembulatannya cukup jauh ya. Nanti sebaiknya kalau saya menyarankan biar lebih presisi hasilnya, kalau komanya cuma 97 doang ya di kalkulator ya, ada lebihan nggak? Waktu ngitung ini ada lebihan nggak? Yang itu tadi siapa nih? Ada lebihan nggak ini? Apa cuma 97 doang? Tepat 97 maksud saya. Itu tadi, halo? Iya Pak, cuma ada Tepat 97 doang. 97 doang. Masih ada Pak di belakangnya. Masih ada. Kalau tepat 97 doang ya tulisannya semua ya 97. Tapi kalau ternyata komanya tidak berhenti ya berarti biasanya saya ngambilnya 4 digit tuh belakang koma. Misalkan 9753 misalkan. 9753 87 sekian. Nah, berarti saya ambilnya 9753. Ya seperti itu. Biasanya supaya apa hasil yang kita dapat nanti ya lebih presisi gitu loh maksudnya. Jadi ambil aja digitnya 4 digit aja ya biar aman. Karena apa? Karena kalau kita bulatinnya terlalu dekat ya nanti itu biasanya dalam perhitungan ngaruh juga. Gitu. Itu saran dari saya ya seperti itu. Lebih enak kalau kalian ngitungnya di Excel sebenarnya ya. Kalau di Excel itu kan lebih cepat nih ngitung-ngitung kayak gini nih. Ya tinggal klik sama dengan klik bagi 1/2. Kalau di kalkulator kan agak ribet juga sebenarnya karena ya tergantung lah yang biasa pakai kalkulator ya silahkan yang biasa. Oke, itu semoga menjawab ya. Silakan ada lagi mungkin yang ingin. Terus Pak. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan. Silakan. Bu Evi mungkin ada tambahan Bu dari Bu Evi? Tidak ada Pak. Kebetulan materi. Oh ya. Iya baik Bu. Yang lain ada tambahan kira-kira silakan. Atau ada pertanyaan? Nanti kita UASnya berarti 2 minggu lagi ya Bu ya? Iya. Oh iya 2 minggu lagi berarti ya. Berarti minggu depan minggu tenang. Ya minggu tenang ya begitu ya Bu istilahnya. Kemudian minggunya seminggu lagi baru UAS. Oke. Soal UASnya sudah dikonsep ya. Ya nanti tinggal belajar aja sesuai dengan materi yang sudah kita sampaikan dari setelah UTS ya. Tentu saja dari setelah UTS. Yang sebelum UTS sudah nggak usah ya pokoknya fokus aja ke materi-materi yang setelah UTS gitu. Seperti itu. Baik, silakan kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan atau mau nanya sesuatu yang nggak apa-apa lah ya. Karena kita pertemuan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Jadi materi kita nanti sampai dulu ya. Gimana? Ya silakan. Kan tadi Bapak ngusulin buat perhitungan pakai Excel. Terus kita nanti ngerjainnya pakai Excel. Iya. Ya silakan, kan itu pilihannya. Nanti kan kalian UAS itu ada mekanismenya ya.
karena ini kan UASnya ngerjain soal langsung ya. Kalau saya nggak salah itu nanti di waktu ya, ada jangka waktu pengerjaannya. Masalah ngerjain perhitungannya mau kalkulator karena mau pakai Excel kan ngitungnya ya, ini alat bantu hitungnya, saya lagi bilang alat bantu. Kalau pengerjaannya setahu saya nanti kalian tulis tangan ya, jadi jawaban itu kalian tulis tangan, kemudian kalian kirimkan ulang hasil tulis tangan kalian ya, seperti itu. Kalau alat bantu ngitungnya ya terserah mau pakai kalkulator, mau ngitung di Excel, itu bebas aja. Kalau di Excel kan tadi lebih mudah tuh kalian, kan hitung-hitung yang tadi nih, kayak tadi misalnya saya buka Excel nih misalnya, itu kan lebih cepat menurut saya. Misalkan juga tadi kalian bisa aja uang pokoknya ternyata 30, nah, kan kemudian tadi suku bunganya berapa tadi, 1,0 berapa ya tadi, 1,08 ya, sorry 1,15 ya, iya 1,15 ya kan. Kemudian di sini 1,15 pangkat 3. Ya udah, nanti kalau mau ngitung hasilnya kan tinggal dia dibagi sama itu misalkan. Nah ini kan lebih simpel ya, kayak gitu. Ya terserah aja, kalau mau pakai kalkulator juga pakai juga, tergantung kalian lebih prefer yang mana pakainya. Oke? Kalau nanti ambilnya 2 di belakang koma, ya saya nggak tahu di kelas Bu Evi nanti kesepakatannya gimana, mungkin ada beda. Kalau saya menyarankan ambil aja 4 digit ya, belakang koma 4 digit. Ya. Kalau memang ada 4 digit, kalau nggak ada ya ambil 2 digit aja kayak tadi. Ya. Silakan, mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan. Dalam menjawab soal UASnya ada hal yang harus ditekankan atau dijelaskan untuk menjawab Pak, selain harus ada interpretasi ya, oke? Oh ya, ini Bu Evi juga menjawab ya di sini. Biasanya di soal nanti ada ketentuan sampai berapa desimal ya. Baik, terima kasih Bu Evi. Nanti bisa juga nanti kita mengacu kepada soal yang diberikan ya, maksudnya di situ apakah tertulis sampai 2 digit atau 3 digit ya, oke, nggak masalah itu ya. Kalau memang di soalnya diterangkan 2 digit ya, oke, berarti nggak apa-apa sampai 2 digit ya. Kemudian apakah dalam menjawab soal UASnya ada yang harus ditekankan, diperhatikan? Ya, nanti itu tentu saja mengacu pada perintah dalam soal ya. Kalau memang di soal diminta ada bagian yang harus ditekankan atau diberikan interpretasi ya berarti harus diberikan ya, dalam kayak UTS kan ada ya kan, apa interpretasinya ya, itu kan berarti harus diberikan. Kalau nggak ada ya berarti ada jawaban yang kurang lengkap ya. Ini pertanyaan dari Michelle ini. Pokoknya sesuai dengan apa yang ditanya ya di soal. Kalau soal mintanya itu ya berarti kita perhatikan baik-baik, termasuk juga perhatikan berapa lama waktu pengerjaannya ya, itu juga penting ya. Kalau waktunya dikasih sekian jam ya berarti kalian harus on time sesuai dengan waktu yang diberikan di situ ya. Oke, ada lagi yang lain mungkin yang ingin ditanyakan, boleh seputar UAS juga, tapi nggak soalnya teknisnya atau bagaimana, nanti juga ada kok diinfokan pasti ya.
dari LA ke ini kalian masing-masing ya, akun kalian masing-masing. Silakan, ada yang ingin ditanya lagi? Mungkin ada? Kalau mau nanya nanti soal UASnya bakal keluar di hari itu juga nggak ya? Bu Evi bagaimana Bu ini? Sepertinya iya ya Bu ya. Soal UAS memang akan keluar di hari ya. sesuai dengan jadwal Pak. Oh, iya. Ya, karena nanti kita sistem UASnya langsung ya, berarti sesuai dengan jadwal kuliah kita ya, seperti itu ya, di jam kita. Berarti nanti kalian standby aja, keluarnya berarti sesuai dengan jadwal dan termasuk juga waktunya ya, nanti sesuainya dengan jam. Oke, ya jadi nanti ada jadwal UAS di portal muncul ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Evi ya, info lengkapnya. Mungkin saya yang agak mungkin informasinya kurang jelas, Ibu Evi memperjelas informasi untuk kita ya. Baik, ada lagi yang ingin tanya? Nah, tadi Gaby udah, Natalia sudah, tadi Michelle. Oke, terima kasih Ibu dan Pak. Ya, terima kasih kembali. Yang lain ada yang ingin tanya? Silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau semester depan kira-kira gimana Bu? Apa masih oh ini ada pertanyaan. Saya mau tanya nanti soalnya banyak hitungan. Soalnya ya tunggu aja ya nanti seperti apa ya. Apakah hitungan semua, apakah ada teorinya? Yang jelas tentu saja sesuai dengan materi kita dari setelah UTS sampai hari ini ya, di pertemuan terakhir seperti itu. Oke. Oh ini udah ada nih katanya di portal hari Selasa 1 Desember jam 8 sampai jam 10 ya Bu Evi ya. Berarti 2 jam ya Bu ya waktu bacanya Bu. Iya berarti 2 jam tuh. Kalian berarti nanti maksimalkan sekali waktu 2 jam itu untuk pengerjaan. Ini 2 jam include ngumpulin atau sama ngerjainnya aja Bu kira-kira? Ini kita Berapa soal? masuk dikumpulkan Pak. Oh, oke. Berarti 2 jam ini include kalian sama ngumpul ya. Ngerjainnya nanti. Berarti udah persiapan kira-kira 1 jam 30, 1 jam 45 kalian udah kalau istilahnya di mata chef tuh udah plating ya katanya, plating atau kalian udah scan untuk ngirim ya itu ya. Jadi 2 jam ini berarti waktu maksimalnya. Kalau telat, nah ini berarti mungkin ada apa dari LA nanti ya, mungkin informasinya di soal nanti. Saya juga kurang paham apakah ada toleransi waktu atau seperti apa. Yang pasti kalau waktunya 2 jam itu berarti itu waktu yang diberikan untuk kumpulan. Nah, sebelum jam 8 standby. Perhatikan juga kuota. Oke, itu juga penting tuh. Perhatikan kuotanya, koneksinya juga ya diperhatikan ya. Berapa soal Pak kira-kira? Berapa soal ya? Pokoknya cukup lah. Sesuai dengan waktu 2 jam gitu aja ya.
Pokoknya disesuaikan dengan waktu pengerjaan 2 jam ya. Cukup ya, jadi jumlah soal dan tingkat kesulitannya didesain untuk pengerjaan selama 2 jam ya. Seperti itu. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya, walaupun jawabannya ngambang-ngambang. Bagaimana? Ada lagi mungkin yang ingin ditanya? Siapa tahu ada. Ya, ini informasi dari Bu Evi, ini dicatat ya, supaya kalian tidak lupa. Terus perhatikan juga di portal kalian masing-masing terkait jadwal, jamnya, ya, aturannya atau dengan lain itu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan. Juga diantisipasi yang nilainya masih kurang, mungkin waktu UTS bisa lebih maksimalkan lagi untuk UASnya ya, sehingga hasil akhirnya memuaskan ya, seperti itu. Yang nilainya sudah bagus di UTS tentu saja jangan menurun ya, dipertahankan supaya bisa memperoleh nilai yang maksimal. Oke, seperti itu. Baik, Bu Evi mungkin ada tambahan, Bu? Oke, saya stop sharing ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan cukup ya. Kayaknya cukup, tidak ada pertanyaan lain. Kita sudah apa namanya? 50 menit lebih ya ini sepertinya, sudah 50 menit lebih. Oke. Silahkan, mungkin kita bisa. Oke, di akhir mungkin untuk kenang-kenangan kita bisa boleh mungkin Bu Evi mohon izin kita bisa screenshot bareng-bareng yang tampak mukanya.